Orang buta tidak wajib mengetahui apa yang haram dilihat atasnya. Orang bisu tidak wajib mengetahui perkataan yang haram atasnya. Bila seseorang tinggal di daerah yang mana khamar merajalela dan sutra dipakai, maka wajib baginya untuk mengetahui keharamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, beliau mengungkapkan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela dan macam-macam hukum-hukumnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu adalah fardu, kewajiban atas setiap muslim. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Ilal. Para fuqaha berkata, yang dimaksud oleh hadis ini adalah ilmu fikih, karena dengannya yang halal dan yang haram diketahui. Para ahli tafsir dan para ahli hadis berkata, ia adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya adalah kunci semua ilmu. Orang-orang sufi berkata, ia adalah ilmu ikhlas dan penyakit-penyakit hati. Sedangkan orang-orang mutakalimin berkata, ia adalah ilmu kalam. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang tidak satu pun darinya bisa diterima. Yang sahih adalah ilmu muamalah, interaksi antara hamba dengan Tuhannya. Muamalah yang dibebankan kepada hamba terbagi menjadi tiga, yakni itikad, meyakini, melaksanakan, dan meninggalkan. Bila seorang anak menginjak dewasa, maka kewajiban pertama atasnya adalah mempelajari dua kalimat syahadat, memahami maknanya, sekalipun tanpa pertimbangan dan pendalilan. Karena Nabi SAW sudah mencukupkan menerima pembenaran keimanan dari orang-orang pedalaman yang kasar, tanpa mereka harus mempelajari dalil, karena hal itu adalah kewajiban berkaitan dengan waktu. Kemudian wajib atasnya untuk mengkaji dan berdalil. Bila waktu kewajiban sholat telah tiba, maka dia wajib mempelajari taharah, bersuci, dan sholat. Bila dia hidup sampai bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mempelajari puasa. Kemudian bila dia mempunyai harta dan sudah berputar 1 tahun, maka dia harus mempelajari zakat. Bila waktu haji tiba dan dia termasuk mampu, maka dia wajib untuk mempelajari manasik haji. Adapun masalah-masalah yang harus ditinggalkan, maka ia sesuai dengan situasi dan kondisinya. Karena orang buta tidak wajib mengetahui apa yang haram dilihat atasnya. Orang bisu tidak wajib mengetahui perkataan yang haram atasnya. Bila seseorang tinggal di daerah yang khamar mewabah dan sutra dipakai, maka dia wajib untuk mengetahui hukum keharamannya. Adapun iktikad, keyakinan, maka ia wajib mengetahuinya menurut bisikan hati nurani. Bila hatinya dirundung kebimbangan dalam perkara makna yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat, maka dia wajib untuk mempelajarinya sampai batas yang dengannya dia bisa mengusir keraguan tersebut. Bila dia hidup di negeri dengan bid'ah yang mewabah, maka dia pun wajib mengetahui kebenaran. Bila dia saudagar di sebuah wilayah yang mana riba dipraktekkan, maka dia pun wajib mempelajarinya untuk menghindarinya. Dan seyogianya, seseorang juga mempelajari iman kepada kebangkitan, surga dan neraka. Maka jelaslah dari apa yang kami katakan, bahwa yang dimaksud dengan menuntut ilmu yang merupakan fardu ain itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban setiap individu. Lalu, ilmu yang termasuk fardu kifayah adalah semua ilmu yang dibutuhkan dalam rangka tegaknya urusan kehidupan, seperti ilmu pengobatan, kedokteran,
Ilmu ini penting karena tubuh perlu tetap terjaga kesehatannya. Kemudian ilmu hisab, berhitung, ia diperlukan untuk membagi warisan, wasiat, dan yang sepertinya. Seandainya sebuah negeri tidak memiliki orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu ini, maka mereka berdosa. Bila satu orang sudah menunaikannya, maka ia sudah cukup, dan kewajiban tersebut gugur atas yang lainnya. Jangan merasa kaget dengan ucapan kami bahwa ilmu pengobatan dan hisab termasuk fardu kifayah, karena dasar-dasar pencaharian juga termasuk dalam fardu kifayah, seperti pertanian, pembuatan kain, bahkan bekam. Karena seandainya sebuah negeri tidak memiliki tukang bekam saja, niscaya tidak sedikit dari mereka yang sakit, karena Allah yang menurunkan penyakit, dan Dia juga yang menurunkan obatnya dan mengajak untuk menggunakannya. Adapun untuk mendalami detail ilmu pengobatan dan ilmu hisab, maka ia termasuk perkara lebih yang sudah cukup. Sebagian ilmu termasuk ke dalam kategori mubah, seperti ilmu tentang syair yang tidak mengandung keburukan dan ilmu sejarah peristiwa. Sebagian ilmu termasuk ilmu yang tercela seperti ilmu sihir, rajah-rajah, dan ilmu tipuan. Adapun ilmu syar'i maka semuanya terpuji dan ia terbagi menjadi usul, dasar, dan furu, cabang, pengantar, dan penyempurna. Usul adalah kitab Allah, sunnah Rasulullah, ijma umat, dan athar para sahabat. Furu adalah makna yang dipahami dan dimengerti akal pikiran dari usul di atas, sehingga lafaz yang diucapkan dapat dimengerti dan dipahami, dan lain sebagainya, sebagaimana yang dipahami dari sabda Nabi Muhammad SAW. Seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum atau vonis dalam keadaan marah, bahwa hakim juga tidak boleh memutuskan suatu hukum vonis dalam kondisi lapar. Ilmu-ilmu pengantar adalah ilmu yang boleh berfungsi sebagai alat, seperti ilmu nahwu dan bahasa. Keduanya adalah ilmu alat untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Sedangkan ilmu-ilmu penyempurna adalah seperti ilmu qiraat dan makhraj huruf, seperti ilmu tentang biografi rawi-rawi hadis, adalah kelurusan pribadinya dan keadaan mereka. Semua itu termasuk ilmu syar'i dan semuanya terpuji, sahih dengan didukung oleh seluruh jalan periwayatnya dan adanya hadis-hadis pendukung, syahid-syahid baginya. Lihatlah Al-Muntakab min Al-Iqlal karya Al-Khalal dari Ahmad nomor 6162, dan lihat pula Sahih Al-Jami nomor 3913, 3914. Mempelajari ilmu pengobatan secara mendalam dan ilmu-ilmu sains lainnya termasuk fardu kifayah, yang mana kaum muslimin wajib menguasainya dengan baik, agar mereka bisa memetik buahnya yang baik yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi mereka sendiri. Kekuatan kaum muslimin tidak akan terwujud dan eksistensi mereka tidak tegak kecuali dengan Islam dari sisi akidah, fikih, dan jihad. Sementara ilmu termasuk sarana hidup, suatu perkara yang kewajibannya tidak bisa diwujudkan kecuali dengannya, maka ia wajib. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari hadis nomor 7158 dan Muslim nomor 1717 dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.